Hiasi negeri, sambut sahabat mancanegara, berikan senyum pada dunia, dengan keramahan dari hati. Kita sambut semangatkan kunjungan wisata Indonesia. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Katulistiwa ini kini berkembang begitu pesat dengan beragam objek wisata yang dapat dikunjungi, mulai dari objek wisata sejarah seperti Rumah Adat dan Tugu Katulistiwa, wisata alam Sungai Kapuas, wisata budaya seperti perayaan Imlek, hingga wisata ekonomi rakyat. Beragam objek wisata ini tentunya tidak sekedar untuk dinikmati keindahannya semata, tetapi yang terpenting pelestariannya agar menjadi karakter setiap daerah. Sebab mengenal daerah diantaranya adalah dengan mengetahui potensi sejarah dan objek wisatanya. Perjalanan di Bumi Katulistiwa ini dengan berbagai objek wisatanya, kita awali dari Bandara Supadio Pontianak. Hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit, kita sudah sampai di pintu gerbang Selamat Datang Kota Pontianak. Di Jalan Ahmad Yani Pontianak, kita akan menikmati rindangnya pepohonan hijau yang lumayan luas. Jalan Ahmad Yani Pontianak ini dikenal dengan kawasan perkantoran dan perguruan tinggi serta pusat bisnis. Di jalan ini pula lah kantor gubernur, Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tanjung Pura, dan Politeknik Negeri Pontianak, serta restoran dan pusat perbelanjaan terbesar Ayani Mega Mall berada. Tak jauh dari pusat perdagangan, terdapat Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Bangunan yang bergaya modern dan indah ini tetap mempertahankan ciri khas Kalimantan Barat. Hal ini tampak dari relief-relief yang terpahat di dinding gedung ini. Sebagai jendela budaya peradaban masyarakat Kalimantan Barat tempo dulu, beberapa peninggalan benda-benda bersejarah tersimpan dan terawat dengan baik di sini. Tak hanya itu, bagi yang tertarik akan kerajinan kayu tradisional, seperti peralatan dapur dari suku Dayak dan Melayu, dan berbagai bentuk keramik Cina dari beberapa dinasti juga masih dapat kita saksikan di museum ini. Setelah puas menikmati benda-benda peninggalan sejarah, apalagi ya tempat wisata yang dapat dikunjungi? Iya, kali ini kita akan menuju ke Jalan Sutoyo Pontianak.
Di sini kita akan melihat bagaimana bentuk bangunan rumah masyarakat Dayak pedalaman Kalimantan Barat tempo dulu yang lebih dikenal dengan rumah panjang atau rumah betang. Tetapi bangunan ini bukan asli, melainkan replika. Meski demikian, tampak seperti bangunan aslinya. Lihat saja, tinggi tongkat bangunan lebih dari 2 meter. Menurut literatur sejarah, kondisi itu guna menghindari gangguan binatang buas dan bahaya banjir. Rumah ini kini bukan menjadi tempat tinggal masyarakat Dayak tempo dulu, melainkan difungsikan sebagai pusat kegiatan etnis Dayak. Di lokasi ini biasanya dilakukan gawai adat Dayak dengan menampilkan berbagai kesenian dan tradisi dari sub-sub etnis Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Karena Pontianak memiliki penduduk dengan beragam etnis dan budaya, keberadaan rumah adat Melayu juga menambah potensi budaya kota Pontianak. Bangunan yang berdiri megah ini tidak hanya untuk kegiatan event adat Melayu, tetapi juga pemerintah dan sosial kemasyarakatan. Arsitektur bangunan dengan gaya Melayu ini menambah keindahan bangunan yang sayang jika dilewatkan begitu saja jika Anda adalah penggemar ciri khas sebuah bangunan. Oh iya, kota Pontianak juga terkenal dengan sungainya, yaitu Sungai Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1,143 km ini membagi kota Pontianak menjadi 2 bagian. Keberadaan jembatan Sungai Kapuas yang melintasi masih berdiri kokoh. Dan jika Anda berada di atas jembatan tersebut serta melayangkan pandangan di sekitar jembatan dan ke arah bawah, kiri dan kanan jembatan, maka akan terlihat pemandangan yang begitu indah. Dijamin Anda pun tak akan pernah melupakannya. Perjalanan yang begitu menyenangkan. Bila kita minum airnya, biarpun jauh. Masih di lokasi Sungai Kapuas, bagi wisatawan yang menyukai air sebagai tempat bersantai dan melepas lelah, Taman Alun-Alun menjadi pilihan tepat bagi Anda. Karena di tempat ini kita dapat menikmati secara langsung aktivitas di Sungai Kapuas, juga bersantai dengan bermain angsa. Di sini juga Anda dapat menikmati beragam permainan dan hiburan untuk keluarga. Sama halnya kota-kota lain di Indonesia, Kota Pontianak juga memiliki wisata sejarah, seperti peninggalan berupa keraton dan masjid pada masa kerajaan dulu. Keraton Kadriah Pontianak merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Pontianak tempo dulu. Struktur bangunan dengan menggunakan kayu belian ini kini masih tetap kokoh. Padahal sudah berdiri sejak tahun 1771 Masehi oleh Raja Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Keraton ini memberikan daya tarik khusus bagi pengunjung dengan beragam artefak atau benda-benda bersejarah seperti berbagai perhiasan yang digunakan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Terdapat pula mimbar yang terbuat dari kayu.
serta ada pula cermin antik dari Prancis yang berada di aula utama. Masyarakat setempat menyebutnya kaca seribu. Sultan juga meninggalkan harta-harta pusaka dan benda warisan lainnya kepada anggota keluarga yang masih ada untuk dipelihara dan dirawat. Asik kan melihat-lihat keraton? Ternyata pendiri kota Pontianak tidak hanya membangun singgasana, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yakni masjid. Masyarakat Pontianak lebih mengenalnya dengan Masjid Jami. Sungguh cantik bentuk rupanya. Masjid ini menjadi salah satu masjid besar di kota Pontianak. Lokasinya berada di pinggiran Sungai Kapuas yang indah dan terlihat asli, walaupun struktur dari bangunannya sudah mengalami rekonstruksi. Barang siapa ke Pontianak. Setiap Jumat siang, kayu belian yang masih ada di dalam masjid turut bergema oleh suara azan. Sementara selama Hari Raya Islam, masjid ini menjadi pusat beribadah bagi masyarakat dan warga sekitar yang memperingatinya. Untuk sampai di Masjid Jami ini pengunjung dapat dengan mudah karena selain transportasi darat yakni melalui jembatan Kapuas 1, pengunjung dapat menggunakan transportasi sungai berupa perahu atau sampan. Penambang sampan akan mengantarkan Anda dari pelabuhan Senghi menuju Masjid Jami. Di sekitar lokasi Masjid Jami, tepatnya di sebelah utara bangunan masjid, tampak perubahan masyarakat bantaran Sungai Kapuas yang tersusun rapi dan indah. Terlihat asli rumah berdiri di atas air dengan jalan dari kayu sepanjang bantaran Sungai Kapuas Pontianak. Kampung ini dikenal dengan Kampung Beting. Beralih ke objek wisata lainnya, kali ini kita menuju Tugu Katulistiwa. Monumen ini terbilang langka karena tidak dapat dijumpai di setiap provinsi di Indonesia. Tahukah kau tuh apa? Tahukah kau di mana? Menarik bukan? Bayangkan, kota Pontianak menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dilalui garis Katulistiwa atau garis ekuator dan memiliki monumen. Tugu Katulistiwa. Menariknya, setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan September menjelang tengah hari ada kejadian alam yang sangat unik. Karena posisi titik perpotongan antara pusat matahari dengan garis Katulistiwa berada pada 109 derajat 20.00 bujur timur, disebut juga kulminasi. Pada saat itu, semua benda yang berada di sekitar tugu tidak memiliki bayangan. Kulminasi matahari dikenal sebagai vernal equinox pada bulan Maret dan pada bulan September dinamakan autumnal equinox. Pada peristiwa kulminasi tersebut apabila kita berada di titik 0 derajat, 0 menit, 0 detik pada saat matahari berkulminasi yang biasanya berlangsung jam 11.50 kurang lebihnya, kita di sana tidak ada bayangan. Sambil menunggu puncak kulminasi di kawasan Tugu Katulistiwa, ditampilkan pula serangkaian acara kesenian tradisional yang dapat langsung disaksikan wisatawan lokal dan mancanegara.
perjalanan dari Tugu Katulistiwa, kemana lagi ya perjalanan wisata di kota Pontianak? Ya, pemakaman raja-raja. Makam Batu Layang juga biasa disebut dengan Taman Makam dari Kerajaan Pontianak. Mulai dari raja pertama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri hingga raja terakhir Sultan Hamid II dan beberapa keluarga. Tempat ini biasanya ramai dikunjungi, khususnya pada hari biasa dan hari besar Islam serta hari libur. Menuju tempat makam ini, pengunjung cukup menggunakan transportasi darat dan transportasi air, yakni sampan. Mudah terjadi, biarkanlah terjadi, apa nak dikata. Objek wisata kota Pontianak tidak saja berupa peninggalan sejarah, tetapi juga perekonomian masyarakat dapat dijadikan kunjungan yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Taman Aloe Vera atau Lidah Buaya Center. Aloe vera sudah dikenal berabad-abad untuk berbagai macam tujuan. Menurut sejarah, sejak 4.000 tahun yang lalu, aloe vera telah dikenal khasiatnya karena di dalam daunnya mengandung berbagai macam nutrisi. Tanaman aloe vera sebenarnya berasal dari Kepulauan Kanari, Afrika Utara. Pada tahun 1990, Kota Pontianak melalui pemerintah Kota Pontianak mulai membudidayakan tanaman unik ini. Selanjutnya pada tahun 2002, Aloe Vera Center didirikan. Karena itu saat ini pengunjung tidak hanya disuguhkan hamparan tanaman lidah buaya, tetapi juga proses membuat lidah buaya dibuat menjadi aneka makanan dan kosmetik. Kandungan nutrisi lidah buaya juga dapat digunakan sebagai pencegah berbagai macam penyakit, menjaga kebugaran seksual, dan perawatan kulit. Berbagai macam makanan dan minuman hasil olahan aloe vera banyak tersedia di toko-toko dan pusat perbelanjaan di kota Pontianak. Di lokasi Aloe Vera Center ini, pengunjung juga masih dapat menikmati aneka ragam bunga anggrek dan jenis ikan. Bagi penggemar anggrek, Orchid Center atau pusat pembudidayaan berbagai macam jenis anggrek dapat Anda temui di sini. Spesies anggrek langka khas Kalimantan Barat, yaitu anggrek hitam dan anggrek ekor tikus, serta berbagai jenis kantong semar. Ternyata tak hanya itu, di tempat ini juga cocok untuk penggemar ikan hias. Fraser, inilah salah satu tempat yang menyediakan beragam jenis ikan khas Kalimantan Barat yang patut dilestarikan. Ikan arwana menjadi salah satu ikon Kalimantan Barat yang menjadi potensi wisata yang sayang untuk tidak dikunjungi. Beralih ke wisata kuliner. Bagi mereka yang suka berwisata kuliner, Kota Katulistiwa ini juga menjadi salah satu tujuan wisata yang sayang untuk ditinggalkan. Salah satu kawasan kuliner yang terkenal dan menarik dan berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, yakni kawasan Serasan, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur. Di kawasan ini terdapat pusat wisata kuliner yang berada di pinggiran Sungai Kapuas. Di tepian sungai yang terpanjang di Indonesia ini terdapat 5 buah kafe terapung dan menjadi andalan para wisatawan serta warga kota Pontianak untuk menikmati suasana santai Sungai Kapuas sambil menikmati hidangan.
Sebetulnya masih banyak tempat dan makanan khas kota Pontianak yang patut dijelajahi. Tinggal kita mencari kesempatan untuk hadir di sana dan mencobanya. Ditanggung Anda akan terus mencobanya lagi. Bagi wisatawan yang sengaja menghabiskan waktunya untuk berlibur di kota Khatulistiwa, berbagai tempat penginapan dari kelas ekonomi hingga elit juga tersedia di kota ini. Penginapan itu semuanya berada di pusat keramaian dan sangat strategis, serta cocok bagi Anda yang ingin bermalam di Pontianak. Dan bagi Anda yang menginginkan penginapan dekat dengan keramaian, yaitu Hotel Merpati, Hotel Mahkota, serta Hotel Kapuas Palace, bisa menjadi pilihan Anda. Cukup puas dengan udara malam di Pontianak? Kota Pontianak masih menyediakan objek wisata lain dengan konsep kolaborasi yang sayang untuk tidak dikunjungi. Taman Agrowisata Kota Pontianak. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota. Di lokasi ini sangat cocok bagi pengunjung yang membawa semua keluarga. Dijamin Anda akan puas jika sudah masuk ke dalamnya. Selain Taman Agrowisata, sebuah tradisi permainan rakyat juga menarik untuk dijadikan objek wisata. Namun permainan ini tidak hadir setiap saat, hanya pada hari-hari tertentu saja. Masyarakat Kota Pontianak menyebutnya meriam karbit. Tradisi menghidupkan meriam karbit ini dilakukan setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri serta event-event besar di Pontianak. Suara khas yang menggelegar dari kedua sisi tepian Sungai Kapuas terdengar saling berbalas-balasan. Hal itu menambah daya tarik wisata untuk kota Pontianak yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Heterogenitas etnis dan budaya masyarakat kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat diperkaya pula dengan adanya budaya merayakan Tahun Baru Cina atau Imlek bagi etnis Tionghoa. Berbagai macam pertunjukan seperti permainan naga dan barongsai, tatung, dan tari-tarian khas Cina adalah pertunjukan menarik yang patut dan layak untuk dilihat. Oh ya, bagi pengunjung yang sudah puas menikmati berbagai keindahan objek wisata kota Khatulistiwa, ketika hendak pulang ke kampung halaman, tentu ingin membawa kenang-kenangan berupa souvenir atau lainnya. Jalan Patimura Pontianak, tepatnya di belakang lapangan bola Kebon Sayo, terdapat kios-kios pedagang yang menjual aneka ragam kerajinan khas Pontianak, serta miniatur tubuh Khatulistiwa hingga kayu pasak bumi sebagai obat. Bagi wisatawan yang menyukai buah-buahan, jeruk Pontianak bisa menjadi pilihan Anda. Karena si bundar yang manis ini juga merupakan komoditi andalan Kalimantan Barat.
Untuk menikmati jeruk manis ini, Anda dapat berbelanja di hampir setiap ruas jalan yang ada di Kota Pontianak dengan hanya merogoh kantong Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Untuk itu, jangan sampai tidak menyempatkan waktu untuk menikmati si bundar manis ini ketika Anda berwisata di Kota Khatulistiwa ini. Beragam potensi wisata dan tradisi budaya Kota Pontianak patut menjadi kebanggaan kita bersama. Ternyata bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang memiliki penduduk beragam etnis dan budaya membutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya dan melestarikannya. Mari kita jaga segala potensi wisata alam dan budaya Kota Pontianak untuk dikenalkan hingga ke generasi yang akan datang. Jangan sampai generasi mendatang hanya mendengar cerita tanpa melihat objek aslinya. Tanggung jawab memelihara kekayaan alam dan potensi wisata tidak saja dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga kesadaran semua komponen bangsa untuk menjaganya. Selamat berobjek wisata di bumi Khatulistiwa.